sebuah sayang, berkesadaran. Balik lagi tadi berkesadaran, bermakna, kemudian menggembirakan. Balik lagi, jadi muter-muter aja sih sebetulnya begitu. Ya, dari 7 kebiasaan, 4 hal pengolahan ini masuk, kemudian masuk juga kebermaknaannya, masuk juga untuk berkesadarannya, masuk juga kegiatan yang menyenangkan. Zaman dulu kita sekolah mungkin juga ya, artinya nggak terasa sih. Ya, itu kita cuma beri permukaannya dulu. Terus, Bapak Ibu harus tahu kerangka kerja dalam pembelajaran mendalam. Kerangka kerjanya ini yang besarnya kita lihat dari yang biru di luar. Kerangka kerjanya ini dari yang biru di luar, yaitu ada namanya praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Ini kerangka pembelajaran. Ya, ini yang 4, 1, 2, 3, 4 ini kerangka pembelajaran. Ini sebagai panduan sistem dalam membuat desain pembelajaran atau yang kita sebut RPP. Jadi kalau kita bikin RPP, kita perhatikan dulu kerangkanya, kerangka desain pembelajaran ini 4. Nah, dari 4 hal ini, dari kerangka pembelajaran, kita masukkan ke pengalaman mana nih? Oh, nih. Ya, belajarnya, pengalaman belajar itu harus bisa anak mengaplikasikan, yang orange ya Bapak Ibu, mengaplikasikan, merefleksi, dan memahami. Siklusnya begitu. Ya, pengalaman belajar itu harus bisa diaplikasikan, bisa direfleksi, bisa dipahami. Lalu setelah mengalami dari pengalaman belajar itu, kita harus tahu bahwa dalam PM ada prinsip pembelajaran tadi yang bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran. Semakin kecil lagi nanti nih dimensi profil lulusan yang 8 tadi. Ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Kalau kemarin berkebinakaan ya, sekarang sebutannya kewargaan, bukan kewarganegaraan, kewargaan. Keluarga. Istilahnya, ya kemarin kita pikir juga salah petik. Kewarganegaraan kali itu Bu, gitu. Enggak, itu kewargaan. Itu lebih luas daripada kewarganegaraan. Kalau kewarganegaraan itu skupnya negara Indonesia aja. Sedangkan ini kewargaan itu mendunia. Itu kewargaan itu berarti bisa sampai keluar, bukan cuma Indonesia. Kalau kemarin kewarganegaraan skopnya cuma negara, cuma Indonesia. Kemudian kreativitas, kemandirian masih, tambahan ini ada komunikasi, ada kesehatan, karena tadi olahraga ya, itu harus sehat anak Indonesia. Lalu kolaborasi dan penanganan kritis. Jadi ada 8 dimensi lulusan. Kalau kemarin 6, sekarang jadi 8. Bedanya beda istilah aja ini. Kemarin kewarganegaraan skopnya tadi lebih kecil, sekarang lebih luas. Lalu ada kesehatan dan komunikasi tambahan. Jadi kerangkanya nanti kalau kita bikin desain pembelajaran RPP itu mulai dari kerangka pembelajaran dulu. Dari kemitraan, praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Praktik pedagogis ini itu loh yang proses pembelajaran kita di kelas, ya, penyampaian materi dengan praktek, dengan diskusi dan sebagainya, ini disebut praktik pedagogis. Bagaimana cara guru menyampaikan pembelajaran itu. Kemudian lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran tadi bukan cuma di ruang kelas, bukan cuma di lingkungan sekolah. Kita boleh anak-anak bawa keluar ke jalan raya, ke pasar. Itu lingkungan belajar. Mungkin kalau di rumah kita minta orang tua bawa anak ke Indomaret, ke Alfa, sampai belanja kayak gitu. Nah, nanti kita masuk dalam yang ini. Untuk bisa masuk lingkungan pembelajaran harus ada kerjasama nih dengan kemitraan pembelajaran. Ya, kemitraan pembelajaran ini bukan
kerjasama dengan orang tua. Jadi mungkin ada beberapa materi pembelajaran yang kita butuh orang tua untuk masuk kelas. Misalnya belajar tentang profesi, ya. Nah, orang tua punya pengalaman apa gitu, orang tuanya kita undang menyampaikan kepada anak-anak. Ya, jadi memang ada beberapa sekolah sudah melaksanakan ini nih. Orang tua dari kelasnya diminta mengajar di depan anak-anak dengan tema, kalau kemarin kan masih temanya apa itu sesuai, kebetulan ada misalnya ada jadi dokter. Nah, mereka datang menjelaskan tentang profesinya, apa yang dilakukan, terus bagaimana orang itu bisa jadi dokter, lalu pengalaman menyenangkannya apa, mungkin pengalaman yang tidak menyenangkannya apa, itu dijelaskan oleh mereka sendiri. Ini kemitraan pembelajaran. Mungkin kalau orang tua murid kan banyak jadi pedagang, wirausaha ya. Nah, itu juga nggak apa-apa, boleh kita undang mereka, karena kan sekarang juga ada pembelajaran entrepreneurship. Jadi menggali pengalaman orang tua yang berwirausaha, kita undang, jelasin ke anak-anak. Oh, misalnya saya ambil barang dari pabrik dengan harga sekian, saya jual ini harganya segini, jadi kita nanti dapat untung segini-segini, itu disampaikan, nggak apa-apa. Ya, jadi kemitraan pembelajaran bisa dengan orang tua, bisa juga dengan puskesmas. Kalau kita butuh untuk pembelajaran kesehatan, nah, puskesmas kita undang. Atau dengan pemadam kebakaran, dengan BPBD, dengan teman sejawat bisa. Misalnya untuk pelajaran Mandarin misalnya, nggak harus dimasuk jadwal Mandarin ya, misalnya Bu Sisil nih lagi matematika, ada beli di kantin misalnya. Nah, pakai belajar bahasa Mandarin, harga ini 5.000 tuh bahasa Mandarinnya apa sih? Tapi mungkin bisa masuk ke pelajaran yang